di dalam negeri saja kita melihat bahwa banyak ketidaksesuaian antara yang diucapkan dengan dilakukan. Berarti hasilnya, apa contoh ini menarik? Itu hanya 1,5 tahun pemilihan kita merayakan kontestasi demokrasi, tetapi kok malah tambah parah kondisinya. Bagaimana bisa ketika kita kelas menengah itu makin menurun dan juga kelas rakyat bawah itu makin kesusahan hanya bergantung kepada bansos atau kepada subsidi saja, begitu Bung? Kelas bawah makin turun, artinya masyarakat miskin makin miskin dan tergantung pada bantuan sosial. Rakyat bilang itu MBG nggak benar, tapi Presiden bilang lanjut. Dari sini sesungguhnya kita ingin bersama rakyat, hidup rakyat, hidup mahasiswa, hidup perempuan yang melawan dan takut. Kita semua dituntut untuk lebih bijaksana dalam menyampaikan pendapat dan kritik. Pemerintah selalu membuka ruang untuk masyarakat menyampaikan pendapat termasuk kritik. Jangan samakan kritik dengan provokasi, fitnah, dan adu domba yang dapat merusak persaudaraan kita sebagai bangsa. Pertama, berhenti pemborosan APBN. Kedua, hentikan program MBG dan KDP. Ketiga, turunkan harga bahan pokok dan BBM. Tapi kalian mesti kasih tahu dulu apa yang kalian perjuangin nih di demo hari ini. Oh, saya pengen nonton doang, Bang. Supaya MBG nggak dihapus, Bang. Oh, MBG. Oh, malah kalian dukung MBG ya? Iya. Oh, ini yang ngerasain MBG nih. Kita cuma perlu rasionalisasi dan alasan. Kenapa bisa negara terus membiarkan? Ada anggaran yang buang-buang dan boros APBN. Ada pengelolaan program yang salah. Ada aparat yang mengisi pos sipil. Ada pejabat korup dan juga buang-buang anggaran tetap dibiarkan berkuasa. Bagaimanapun Pak Prabowo kita harus hormati. Ya sebagai presiden, demo yang dilakukan teman-teman kemarin saya kira berjalan lancar. Itu betul-betul menyampaikan pikiran-pikiran. Hanya saja kalau kita ingin jujur bicara tentang demo, sebenarnya ada demo yang paling spektakuler yang sangat dahsyat terjadi di Republik ini. Demo apa itu? Yaitu demo yang dilakukan oleh Pak Prabowo pada tanggal 20 Mei di depan DPR. Disiarkan langsung dari studio MNC Conference Hall iNews Tower Jakarta. Inilah Rakyat Bersuara bersama Aiman Wicaksono. Hari ini kita akan menyaksikan rakyat bersuara yang segar. Para pemuda, Gen Z, mahasiswa ada di hadapan saya. Mereka menyuarakan keresahan, mereka menguji fakta, dan mereka menggantungkan harapan. Tapi apakah apa yang dilakukannya itu semua sesuai dengan apa yang diyakini dan dimiliki datanya oleh pemerintah? Tentu ini menjadi hal yang harus dipertanyakan, dan pada malam hari ini kita akan buktikan apakah ada gap jarak data itu, apakah ada gap jarak harapan itu, dan apakah mereka kemudian bisa membuktikan apa yang dirasakan saat ini oleh masyarakat. Dan pemirsa dimanapun berada, inilah Rakyat Bersuara. Saya akan manggilkan
sejumlah narasumber, analis politik Universitas Negeri Jakarta, Bung Ubedillah Badrun. Selamat malam, Bung Ubed. Lantang luar biasa. Jadi kemarin sempat ikut unjuk rasa ya? Oh iya Mas, Berdiri di mobil komando betul. dan menyampaikan apa yang dirasakan. Ya, Apa yang diyakini. karena saya bagian dari rakyat. Dan Anda merasakan apa yang Anda dilakukan. Betul. Apa yang paling Anda rasakan pada waktu Anda sampaikan itu dan Anda yakin bahwa itu perasaan rakyat? Ketika saya melihat ada seorang tua yang meneteskan air mata dan meminta-minta di jalanan. Dan itu adalah bagian dari rakyat Indonesia yang hari ini terus mengalami penderitaan. Itulah yang kemudian membuat saya kemudian harus menerima undangan mahasiswa untuk turun ke jalan. Tapi kalau orang tua yang kemudian meminta-minta, bukankah itu bukan hanya ada di saat ini? Ada di pemerintahan sebelumnya lagi dan seterusnya. Itu simbolik. Representasi dari 60% penduduk miskin di Indonesia versi World Bank. Atau ada sekitar 193 juta lebih penduduk miskin di Indonesia. Di tengah rakyat sedang miskin, tapi korupsi merajalela. Itu yang membuat saya kemudian gelisah dan kita harus turun ke jalan. Oke. Nanti kita dalami soal itu. Juru bicara Partai Gerindra, Bung Astrio Veligen. Selamat malam, Bung Astrio. Luar biasa. Anda mau menyampaikan apa yang kemudian disampaikan tadi oleh Bung Ubed? Ya, saya rasa hari ini pemerintah kita berada dalam sebuah tantangan, terutama dari faktor eksternal, dari geopolitik yang menyebabkan beberapa tekanan fiskal juga. Itu diakui, oke. Tapi hari ini pemerintah mengambil juga keputusan politik yang amat berani untuk berpihak kepada rakyat. Salah satunya adalah dengan tetap menahan harga BBM subsidi agar tetap tidak naik. Kita bisa cek banyak negara langsung menaikkan harga BBM mereka ketika perang pecah di akhir Februari yang lalu. Ini merupakan salah satu bentuk keberpihakan pemerintah untuk tetap menjaga daya beli masyarakat. Tapi kita juga punya back PR, Bung Aiman. Kita di sini siap untuk mendengarkan, menerima masukan, dan juga agar kedepannya kita bisa memperbaiki tata kelola dan kekurangan-kekurangan kita agar semua program ini bisa benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Bung Astrio Veligen, juru bicara Partai Gerindra. Silakan, sebelah sini Bung Astrio. Oke. Kita berikan tepuk tangan. Lalu kemudian saya panggilkan kreator konten lawan buta politik yang juga mantan Ketua BEM Universitas Padjadjaran, Bung Firdian Aurelio. Selamat malam, Bung. Aktivis kita. Jadi sekarang kegiatan apa? Kegiatan nih melawan ketidakadilan lah bang. Wah, rezim yang nggak adil kita lawan lah. Hanya melawan, maksudnya gini, bukan hanya. Kan biasanya membuat sebuah misalnya usaha apa dan seterusnya, atau di aktivis full. Tapi kan kalau seperti itu saya bingung juga. Dana dari mana nanti? Bang, kan kalau misal kata negara dikit-dikit antek-antek asing bang. Kayaknya kalau terima dana antek asing kita udah liburan ke Hawaii, liburan kemana? Faktanya justru teman-teman muda takut nikah, nggak bisa beli rumah, takut punya anak, harga sekolah naik. Makanya saya bukan siapa-siapa, saya hanya bagian dari warga negara yang usianya muda, 25 tahun. Dan percaya yang hari ini ngeruk tambang tuh orang tua, yang hari ini korupsi orang tua, tapi kelak yang akan merasakan Indonesia tenggelam adalah kami di usia muda di masa depan. Kita akan tolak itu terjadi. Itu aja. Oke, baik. Kita berikan tepuk tangan. Terima kasih. Bung Firdian, silakan. Agak merinding juga tadi saya. Luar biasa. Kemudian, pendiri Mari Kita Bahas, Bung Ahmad Alimuddin. Selamat malam, Bung Ahmad. Ini baru perkenalan aja udah banyak sekali argumentasi luar biasa. Mau dibahas tadi? Mari kita bahas sedikit mungkin. Prolog. Iya, terima kasih undangannya untuk kesekian kalinya. Buat saya semua suara harus didengar ya, termasuk apa yang disuarakan oleh Firdian dan juga teman-teman BEM gitu ya. Karena itu bagian dari bagaimana kita berdinamika di Indonesia. Dan saya kira apapun kritiknya, sarannya itu masukan yang baik untuk Indonesia. Tapi jangan lupa kita bicara tetap pakai data. Oke, nanti kita bahas. Silakan. Oh, iya. Siap. Kita berikan tepuk tangan untuk Bung Alim. Saya panggilkan kemudian Direktur Eksekutif Foxpol Center, Bung Pangi Syarwi Caniago. Selamat malam, Pak Doktor. Bung Ipang, selamat malam Bung Ipang. Kalau Bung Ipang nanti, saya berikan kesempatan nanti. Atau mau bicara dulu sekarang? Mau orasi? Enggak kan? Perlu kayaknya. Silakan. Saya panggilkan juga Ketua Umum Cinta Prabowo, Bung Kurniawan. Bung Iwan Kurniawan. Bung Iwan, selamat malam Bung Iwan. Wah, luar biasa. Kita berikan tepuk tangan untuk Bung Iwan. Oke, mana tepuk tangan ini? Kalau mahasiswa nggak tepuk tangan. Lalu bersama kami. Boleh ngomong dikit? Oke, silakan. Kalau adik-adik mahasiswa menginginkan biaya kuliah murah, ya, bantu Pak Prabowo memberantas korupsi supaya
semuanya tidak ada lagi kebocoran-kebocoran anggaran sehingga bisa memperbaiki kualitas pendidikan. Saya rasa itu. Oke, baik, silakan. Kita berikan tepuk tangan untuk Bung Iwan, Bung Kurniawan. Bersama teman-teman mahasiswa, ini saya bisa minta lihat untuk kemudian ada mahasiswa di sini, banyak di belakang juga ada, tapi nggak kelihatan karena gelap. Pengamat Timur Tengah Bung Hasibullah Satrawi, selamat malam Bung Hasib. Selamat malam Bung Aiman. Ketua BEM Universitas Indonesia, Yatalatov Maksum Imawan. Bung Atov. Ketua BEM Universitas Negeri Jakarta, Muhammad Rehan Syah. Bung Rehan, selamat malam. Malam Bu. Saya langsung ke Bung Atov dulu kalau gitu, tadi kan yang lain udah. Bung Atov, sampai kapan BEM UI dan BEM yang lain tentu ya, akan berunjuk rasa? Karena saya dengar ada rencana lagi minggu ini, pekan ini, silakan. Ya, terima kasih Bung Aiman. Yang pasti, mahasiswa dalam hal ini BEM UI akan mengajak seluruh BEM dan juga elemen masyarakat lainnya untuk kita kembali turun lagi di Bundaran HI. Kapan itu? Tanggalnya akan kita tentukan nanti, akan kita umumkan. Jadi masih ada lanjutan ini? Masih ada konsolnas dulu, kita akan konsolidasi. Cuma yang penting adalah agar kemacetan mobilitas sosial, kemacetan lapangan kerja, dan kemacetan cara bertahan hidup dan juga masa depan bisa didobrak oleh bersatunya para rakyat ini. Begitu kira-kira, Bung. Bisa didobrak. Apa yang Anda rasakan saat ini yang mungkin Anda yakini juga dirasakan oleh rakyat? Itu kan sudah jelas ya, ketika kita datang ke toko kelontong misalkan, harga-harga pada naik begitu kan. Kemudian ketika kita ingin bertransportasi, harga BBM juga naik begitu, yang non subsidi Pertamax. Terus juga misalkan kita bisa melihat bahwa ketika kita buka berita, ketika kita bangun pagi, itu isinya adalah ketidakadilan misalkan MBG, korupsi. Terakhir baru 1 triliun per bulan begitu kan. Tapi sisi lain kita juga melihat kenyataan bahwa ketika kita ke kampus atau ke sekolah, guru atau dosen kita gajinya masih di bawah UMR begitu. Terus juga saudara-saudara kita ketika berobat kesehatan, BPJS-nya juga masih iurannya cukup tidak terjangkau, cukup mahal dengan kondisi sekarang begitu kan. Hal-hal itulah yang akan membuat kami selalu turun ke jalan begitu, Bu. Itu terjadi saat ini saja atau dari sebelumnya? Itu memang sudah lama terjadi, makanya kemacetan mobilitas sosial sudah lama terjadi. Cuma sekarang rasanya tambah parah, Bung. Tambah parah? Tambah parah. Oke. Bagaimana bisa ketika kita baru hanya 1,5 tahun pemilihan kita merayakan kontestasi demokrasi, tetapi kok malah tambah parah kondisinya. Bagaimana bisa ketika kita kelas menengah itu makin menurun dan juga kelas rakyat bawah itu makin kesusahan hanya bergantung kepada bansos atau kepada subsidi saja, begitu Bung. Kelas bawah makin turun, artinya masyarakat miskin makin miskin, dan tergantung pada bantuan sosial. Itu begitu Bung. Karena apa? Karena bagaimana bisa kita berharap untuk kita naik kelas ketika wapres kita hasil nepotisme. Ketika menteri-menteri yang ada di kita hasil bagi-bagi jabatan politik. Ketika direktur BUMN atau komisaris hasil untuk para pendukung di Pilpres begitu. Jadi kita bagaimana berharap masa depan kita akan lebih baik begitu, Bung. Oke, ada yang mau dibahas soal ini? Bung Alim, Bung Astrio? Ya, Bung Aiman terima kasih dan saya... Atau ada yang mau bertanyakan mungkin data dan seterusnya? Ya, jadi pertama kami berterima kasih atas masukan-masukan dan Partai Gerindra tentu saja menghargai kebebasan berpendapat dan juga aspirasi yang disampaikan oleh teman-teman dari mahasiswa. Dan kami juga meyakini bahwa kalau mahasiswa atau elemen masyarakat lainnya itu turun untuk menyampaikan aspirasinya ke publik melakukan demonstrasi, itu pasti ada alasannya. Pasti ada keresahan, pasti ada kesulitan yang dialami. Karena kalau tidak, ngapain? Lebih baik kan kita melakukan aktivitas seperti biasa. Jadi disinilah kita berterima kasih bahwa kita diberi masukan. Nah, Partai Gerindra juga harus mendorong bahwa kita harus objektif dalam menilai apa yang sudah on the right track, apa yang memang harus dilakukan perbaikan-perbaikan. Saya mau memulai dengan melihat datanya terlebih dahulu, Mas Aiman. Jadi pertama ketika tadi disampaikan oleh Ketua BEM UI bahwa kita memiliki masalah daya beli di kelas menengah. Kita harus lihat datanya. Jadi apakah tren daripada kelas menengah kita ini naik atau turun? Dan memang harus kita akui tren kelas menengah kita itu turun. Kita sekarang kelas menengah kita mungkin sekitar 17% daripada populasi kita. Artinya kelas menengah turun jadi miskin? Ini kita berbicara kelas menengah tuh mungkin dari 20-an% turun menjadi 17%. Turunnya kan berarti jadi miskin itu? Bukan. Jadi kelas menengahnya berkurang. Jadi kan di bawah kelas menengah itu kan ada yang rentan miskin sampai kelas miskin. Kalau miskin itu kan sekitar ada 8-9% sampai hari ini. Ya, tapi intinya kita mengalami penyusutan kelas menengah. Lalu pertanyaan selanjutnya adalah apa yang harus dilakukan langkah-langkah supaya kita bisa mengembalikan tren ini on the right track supaya kelas menengah kita
bertumbuh, supaya kelas menengah kita tebal? Maka jawabannya itu satu, yaitu adalah kita harus menciptakan high paying jobs atau lapangan kerja yang berkualitas. Lapangan pekerjaan yang berkualitas hanya bisa diciptakan kalau komposisi daripada working force kita atau labor force kita itu mayoritas diisi oleh pekerjaan formal. Kalau kita sekarang masih kebalik, sekitar 60% itu informal, 40%-nya formal. Ini harus dibalik komposisinya, mayoritasnya harus formal. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah gimana caranya supaya kita bisa mencapai tujuan itu, supaya mayoritas dari lapangan pekerjaan kita, working force kita menjadi formal. Jawabannya adalah kita harus satu, investasi. Kenapa? Dengan adanya investasi maka akan dibuka pabrik-pabrik baru, usaha-usaha baru yang berorientasi pada penyerapan tenaga kerja. Yang kedua adalah kita harus melakukan hilirisasi dan juga optimalisasi daripada apa yang menjadi kekuatan utama atau competitive advantage daripada Indonesia. Kita balik lagi ke data. Sektor manufacturing itu mendominasi sekitar 19% daripada perekonomian kita, GDP. Ya, jadi ini merupakan agenda penting. Kita harus terus mengoptimalkan hilirisasi agar porsi daripada manufacturing kita tidak mengalami deindustrialisasi, tapi kita mengalami percepatan industrialisasi yang berdasarkan adalah nilai tambah. Kedua, Indonesia harus bisa melihat kekuatan utama kita di mana. Manufacturing adalah salah satunya. Tapi kedua, berbagai potensi daripada perekonomian Indonesia itu selama ini overlooked atau potensinya belum ditap secara maksimal. Dan ini yang justru menjadi jawaban di mana pemerintahan di bawah Presiden Prabowo justru sedang mengeksplorasi bagian-bagian ini. Sebagai contohnya apa? Bidang green maupun blue economy. Kalau kita berbicara green economy misalnya contohnya, sekarang pemerintah sedang ingin melaksanakan skema perdagangan carbon credit. Carbon trading activities, di mana ini bisa di satu sisi membantu kita untuk melestarikan lingkungan kita, menanam kembali hutan-hutan kita yang terdegradasi, tapi di sisi lain ini bisa mendatangkan potensi ekonomi. Jadi ini win-win solution. Juga potensi ekotourism di Indonesia, di mana kita bisa memberdayakan taman nasional kita, dan di lain sisi juga memberdayakan pekerjaan lokal, menjaga komunitas-komunitas lokal dan mendatangkan nilai ekonomi. Nah, kombinasi dari berbagai faktor ini dikombinasikan dengan berbagai program-program pemerintah yang orientasinya adalah mempertebal kelas menengah, seperti Kopdes Merah Putih, seperti makan bergizi gratis. Jika dilaksanakan dengan benar, Bung Aiman, ini akan membantu kita dalam misi untuk mempertebal kelas menengah kita yang tadi sekarang 17%, kita akan tingkatkan terus 20-30% bahkan tampaknya memegang mic mau menyampaikan sesuatu, silakan. Nanti saya berikan kata lagi Bung Astrio. Ya, masih Bung. Tadi yang disampaikan Bung Astro memang benar. Hanya tapi kan kenyataannya masih jauh ya di atas kenyataan gitu kan. Misalkan kita bilang bahwa tadi disebutkan MBG jika berjalan dengan kondisi ideal. Kan kenyataannya kita melihat MBG adalah program prioritas Pak Prabowo dan Gibran yang paling nomor 1. Itu aja kena korupsi besar-besaran gitu kan. Jadi di situ sudah terlihat bahwa tata kelolanya aja dipertanyakan. Bagaimana bisa sistem program itu juga bisa kredibel dalam arti ditutup celah-celah korupsinya begitu kan. Nah, jadi yang ingin saya bicarakan adalah segala hal rencana dari pemerintah itu memang bagus di atas kertas, tapi implementasinya sangat buruk, bahkan penuh dengan celah-celah korupsi begitu. Karena apa? Karena kita juga bisa melihat bahwa bagaimana orang yang mengisinya. Apakah orang yang mengisinya kompeten begitu kan? Terus juga yang kedua, bagaimana perencanaannya dilakukan dengan baik. Apakah telah melakukan piloting? Apakah telah melakukan perencanaan FGD dengan para ahli begitu kan? Hal itulah yang tidak ada di pemerintahan sekarang. Jadi ketika kita membicarakan, maksudnya ujuk-ujuk nggak ada pilot projectnya, iya, jelas. Nggak ada pembahasannya, Anda menilai itu? Itu jelas. Ujuk-ujuk tiba-tiba ada simsalabim. Ya kalau sulap menyulap kan itu ada di DPR ya terkait undang-undangan. Cuma kalau pemerintah itu adalah tiba-tiba bikin kebijakan, ngeklaimnya adalah telah melakukan diskusi, tetapi perencanaan, misalkan kita sebut MBG, kan perencanaan adalah untuk menghapus stunting begitu kan. Tapi sekarang banyak salah sasaran begitu. Nah, intinya yang ingin saya bicarakan adalah di dalam negeri saja kita melihat bahwa banyak ketidaksesuaian antara yang diucapkan dengan dilakukan. Berarti hasilnya, apa contoh ini menarik? Nah, tidak sesuai apa yang diucapkan dengan apa yang dilakukan. Contohnya tujuan MBG apa? Memberantas stunting bukan? Nah, tetapi yang dilakukan sekarang SMA dapat, SMP dapat. Apakah itu stunting akan terselesaikan? Begitu kan? Nah, oke, sampai situ dulu. Silakan, Bung Astrio. Nanti kita tambahkan lagi. Ya, jadi sekarang saya soal MBG dulu tadi kita begitu. Specifically ya, saya di sini bukan untuk menegasi, membantah bahwa tidak ada masalah. Tapi saya justru di sini terima kasih, saya mencatat banyak sekali masukan-masukan yang kedepannya pasti akan kita sama-sama perlukan untuk melakukan evaluasi dan perbaikan. Kalau kita berbicara dari struktur anggaran MBG, kita berbicara konstruksi daripada Undang-Undang APBN. Karena anggaran itu kan kalau di Indonesia kita ditetapkan melalui undang-undang, namanya Undang-Undang APBN. Di dalam Undang-Undang APBN 2026 itu anggarannya sampai saat ini adalah 268 triliun.
Kalau kita bandingkan dengan total APBN kita 3.800 triliun, itu berarti porsinya sekitar 6-7% daripada APBN kita. Apakah itu besar? Sangat besar. Tapi di sisi lain kita juga harus melihat apa tujuan daripada program ini. Baik secara short term, baik secara long term. Secara short term kita berbicara adalah pemberdayaan ekonomi lokal. Pekerja-pekerja yang dipekerjakan langsung oleh dapur yang sekarang jumlahnya sudah mencapai 1,5 juta pekerja. Supplier, 140.000 supplier, dan mayoritas dari supplier ini adalah supplier dalam bentuk koperasi dan sebagainya. Ini jangka pendek ya? Ini jangka pendek dulu kita berbicara. Berputar ekonomi di bawah. Berputar ekonomi di bawah, pekerja-pekerja bisa direkrut oleh dari masyarakat setempat, supplier 140.000, bahkan berarti kalau kita berbicara petani nelayan itu di antara 500-600.000 at the very least yang sudah terberdayakan. Lalu secara long term, program ini bertujuan adalah ketika anak-anak kita tumbuh besar masuk ke dalam labor force, working force, mereka memiliki human capitalization yang baik. Sehingga Indonesia bisa menjadi negara yang maju, bisa bersaing dengan negara-negara maju lainnya. Untuk secara spesifik menjawab, bukan untuk membantah, kenapa kalau program ini ditujukan untuk stunting, ada target penerima manfaatnya yang di luar daripada 1.000 hari pertama. Kan kurang lebih begitu ya. Sebuah fakta, kalau kita mau mencegah stunting, kuncinya adalah 1.000 hari pertama kehidupan. Yang artinya adalah targetnya adalah ibu-ibu hamil, mulai masa hamil, sampai anak-anak balita, di 1.000 hari pertama. Jadi ini balita yang belum sekolah ceritanya. Itu adalah untuk mengejar target penurunan stunting. Betul. Tapi di lain sisi, kenapa target penerima manfaat itu juga diberikan kepada anak-anak setelah 1.000 hari pertama kerja? Karena sudah ada research. Ini research bukan dari kami, ini merupakan research dari World Food Program, PBB, United Nations, beserta dengan Rockefeller Institution, yang mengatakan bahwa setiap dolar atau setiap rupiah diinvestasikan melalui free meals program, itu bisa membawa imbal balik 5-30 kali lipat. Nah, apa matriksnya 5-30 kali lipat ini? Tadi saya bilang, ada secara short term pemberdayaan daripada ekonomi lokal. Bentar, 5-30 kali lipat dari sisi kuantitatifnya. Return. Nah, kuantitatif ini jangan hanya serta-merta diartikan uangnya balik berapa. No. 5-30 kali lipat ini perlu dijelaskan. Matriksnya apa? Ya kan? Bang Aiman, matriksnya apa keuntungannya bisa kembali 5-30 kali lipat? Jadi pertama, kita berbicara ada pemberdayaan ekonomi lokal dan pekerja-pekerja yang direkrut. Itu pertama dulu nih, ya kan? Lalu supaya dalam rangka mengejar long term return on investment, yaitu ketika anak-anak kita tumbuh besar masuk ke dalam labor force, mereka memiliki human capitalization yang baik. Apa nih runtutan acaranya? Pertama, dengan ternyata diberikan intervensi gizi dalam bentuk free meals program, itu terbukti, ini kata World Food Program, meningkatkan attendance atau kehadiran, meningkatkan school participation atau partisipasi sekolah. Ini kenapa banyak anak-anak jarang sakit, konsentrasi nambah, kurang lebih gitulah. Dan berpengaruh terhadap prestasi akademik mereka. Nah, ini semua faktor yang ujung-ujungnya terakumulasi dalam 5, 10, 15 tahun ketika mereka tumbuh besar, mereka memiliki human capitalization yang baik. Jadi saya rasa di sini mungkin teman-teman juga sepakat bahwa tujuannya baik. Tapi saya setuju, eksekusinya. Kalau ditanya ke kami Partai Gerindra, kami pun marah, kami pun kecewa, kami sedih bahwa program yang begitu mulia, begitu baik, tapi terjadi penyimpangan tata kelola. Apa yang harusnya diberikan untuk anak-anak kita, untuk petani nelayan kita, untuk pekerja-pekerja ibu-ibu yang bekerja di dapur-dapur itu. Tapi uang itu justru masuk ke kantong pribadi. Uang itu malah jadi pembelian-pembelanjaan yang tidak berhubungan dengan program ini. Jadi saya berterima kasih dan justru ini yang kita harus dorong. Dua hal yang harus dirubah secara radikal, Bung Aiman. Pertama adalah tata kelola. Tata kelola ini kita sudah memiliki beberapa landasan, bukan hanya MBG maksudnya? MBG. Oke, tata kelola. Juknis kita sudah memiliki Perpres 115 tahun 2025. Ini harus semakin diimprove supaya tata kelola mulai dari sourcing bahan baku, penyimpanan, memasak, delivery sampai pencucian dan penyiapan kembali di hari berikutnya. Ini semua harus dioptimalkan kembali. Kedua, pengawasan. Pengawasan kalau selama ini hanya bersifat internal, itu harus dirubah. Tidak boleh lagi hanya pengawasan internal melalui adanya perwakilan kepala dapur, melalui sidak-sidak daripada BGN secara internal. Tapi Partai Gerindra akan mendorong pengawasan ini juga melibatkan eksternal sesuai dengan Perpres. Eksternal itu berarti siapa? Kita berbicara kementerian lembaga lainnya, Kementerian Kesehatan, BPOM, penegak hukum seperti Kejaksaan dan Kepolisian. Dan bahkan Partai Gerindra akan mendorong dan mendukung pelibatan daripada civil society, NGO, masyarakat umum harus diperbolehkan untuk ikut mengawasi. Terbuka, transparan. Harus transparan. Kritik. Dan kalau ada ditemukan penyimpangan, laporkan segera, langsung tindak. Oke. Selama ini, Bung Aiman, terakhir, bahwa sudah dilakukan upaya-upaya countermeasures. 8.000 dapur total telah ditindak, sampai hari ini ada sekitar 2.000 kalau tidak salah dapur yang masih statusnya masih frozen, belum bisa berlanjut untuk beroperasi. Kami mendorong ke depannya ini yang nggak benar, tidak boleh ada toleransi. Siapapun yang punya nggak ada urusan. Pokoknya begitu ditemukan penyimpangan, tindak, tutup, tidak boleh beroperasi. Itu saya rasa adalah komitmen daripada kita semua supaya program ini dapat berjalan dengan semestinya. Oke. Ada komentar soal ini?
Atau kita lanjutkan lagi? Ya, sedikit. Oke, silakan. Sebenarnya tadi tepat juga ya terkait jangka pendek memang untuk menumbuhkan ekonomi dan juga terkait bagaimana kemarahan ada kebocoran dana yang besar begitu kan. Nah, oleh karenanya di sini tuntutan dari mahasiswa dan tuntutan dari masyarakat adalah tepat untuk apa? Menghentikan dulu program MBG. Menghentikan total. Menghentikan dulu program MBG. Menghentikan dulu itu artinya total kan? Total untuk sementara. Oke, apa alasannya dan kenapa harus dihentikan total sementara? Baik, anggaplah ilustrasi bahwa di sini ada kebocoran dana. Anggaplah dana ini sebagai kebocoran air. Jika ini sangat besar, maka tidak bisa kita hanya menambal-nambal saja. Kita harus memutus dulu sumbernya supaya apa? Supaya kita mencari tahu mana aja yang bocor, bagaimana kita bisa menambalnya agar tepat, agar tidak kembali bocor begitu kan. Nah, untuk hal ini MBG, maka dibutuhkan pemberhentian dulu MBG supaya apa? Diadakan evaluasi total. Dan juga akhirnya diadakan piloting kembali, reorientasi kembali agar apa? Agar tepat sasaran dan juga agar dana-dana kebocoran misalkan 1 triliun per bulan bisa dibantu untuk misalkan membantu biaya pendidikan, bisa dibantu untuk membantu biaya pendidikan. Oke. Bisa dibantu untuk biaya BPJS dimurahkan misalkan begitu kan. BPJS kesehatan ya. BPJS kesehatan atau hal-hal yang lain yang bisa membantu daya beli masyarakat di tengah kesusahan sekarang ini begitu. Oh, Anda menilai bahwa karena MBG ini jalan maka rakyat jadi susah. Karena MBG banyak kebocoran, karena MBG salah kelola, banyak masyarakat yang kesusahan karena harusnya dana-dana yang di MBG bocor itu diberikan kepada rakyat langsung begitu. Oke. Boleh saya tanggapin Bu Aiman? Ya. Jadi ini diskusi yang menarik ya. Jadi mungkin di sini kita bisa agree to disagree. Karena MBG itu uang tersedot untuk MBG sehingga rakyat jadi susah, itu yang kemudian disampaikan oleh mahasiswa. Ya, saya rasa argumen itu memiliki landasan. Kita tidak bilang ini argumennya tidak ada landasan. Argumennya ada landasan. Tapi di sini kenapa Partai Gerindra tidak sepakat dengan menghentikan program MBG adalah kita harus kembali ke data. Jadi di satu sisi kita harus berbicara spillover effect dari program MBG terhadap perekonomian kita. Nah, datanya kita lihat dari mana? Data kuartal 1 yang sudah dirilis dari pertumbuhan ekonomi kita oleh BPS. Sudah terbukti bahwa program MBG berkontribusi terhadap consumption. Consumption ini sangat penting karena Indonesia struktur ekonomi kita lebih dari 55% struktur ekonomi kita itu dari domestic consumption. Anda mau mengatakan bahwa karena punya kontribusi terhadap konsumsi di Indonesia, maka akan mempunyai efek pertumbuhan ekonomi Indonesia. Itu sudah terbukti, bukan akan. Yang kedua bukan hanya dari segi konsumsi. Kalau kita berbicara, itu kan kalau kita berbicara pertumbuhan GDP dari segi consumption-nya. Tapi kalau dari GDP dari sektor production-nya, maka sektor pertanian di kuartal 1 bertumbuh 4,97%. Subsektor peternakan, ini yang supplier daging, ayam, telur, itu bertumbuh double digit, 10-11%. Bahkan sektor makanan minuman F&B bertumbuh sekitar 7%. Nah, ini merupakan bentuk contoh spillover effect dari program MBG. Lalu kalau kita berbicara working force dari 1,5 juta yang sudah di-employ, mayoritas tuh ibu-ibu. Bentar, ini perempuan. Ini dua hal yang memang menurut saya ini harus dibahas. Kenapa? Karena mahasiswa menyatakan bahwa dengan MBG tersedot kemudian masyarakat jadi susah, tapi ternyata ada angka-angka yang positif dari MBG. Jadi spending daripada MBG ini justru adalah berbalik kepada masyarakat. Jadi gini, ada beberapa metode APBN gini loh. APBN itu apa sih? APBN adalah instrumen fiskal di mana pemerintah itu bertindak sebagai shock absorber. Negara hadir melalui APBN. Itu kan APBN. Makanya APBN digunakan untuk perbaikan infrastruktur, digunakan untuk biaya pendidikan dan seterusnya. Ada beberapa mekanisme di mana APBN itu bisa mengalir ke rakyat. Salah satunya betul ada cash transfer. Ini yang salah satu sedang dikerjakan juga oleh pemerintah melalui GovTech. Nanti ke depannya akan banyak daripada subsidi supaya lebih tepat sasaran kita alihkan kepada cash transfer. Karena cash itu memiliki dampak yang luar biasa. Kalau kita memberikan kepada households yang kurang mampu cash, mereka akan langsung membelanjakan itu. Dan ini memiliki trickle down effect terhadap ekonomi. Tapi apakah semuanya harus dalam bentuk cash? Itu yang kita tidak sepakat. Ada sebagian yang harus cash. MBG ada yang cash? Kalau MBG dalam bentuk intervensi makanan. Kalau ini apa? Yang cash maksudnya apa? Bansos, BLT, bantuan langsung tunai. Dan di akhir tahun kita menargetkan lebih banyak jenis bantuan-bantuan sosial ini langsung dalam bentuk cash supaya bisa langsung di spending. Tapi MBG ini merupakan program yang memang didesain supaya bisa uniform. Pengawasannya dan uniformity daripada apa? Bukan menu. Jadi menu memang berbeda-beda, setiap dapur pasti beda. Tapi yang harus bisa diawasi, diukur adalah tingkat nutrisi, gizi, kalorinya yang dihitung. Nah ini adalah kalau kita bungkus ini dalam bentuk program MBG dalam sebuah porsi makanan dengan skema yang sudah ada, maka mekanisme kontrolnya akan lebih mudah. Sehingga potensi program ini untuk tepat sasaran sesuai dengan tujuan awalnya itu intervensi gizi, itu bisa tercapai. Tapi saya setuju, selama ini banyak penyimpangan. Ini yang harus kita perbaiki bersama-sama. Oke, sebelum saya ke Bung Atof, saya ke Rehan dulu. Ada mau komentar soal ini? Baik, menarik. Berdiri boleh, nggak apa-apa.
Ya, menarik tadi bahasannya terkait MBG jangka pendeknya. Tapi coba kita analisis kawan-kawan, bagaimana MBG jangka panjangnya. Seperti itu. MBG dalam jangka panjangnya itu menggerus pajak masyarakat, menggerus pajak rakyat. Dan juga MBG secara jangka panjang menggerus pajak rakyat. Pajak rakyat. Kemudian dalam implementasinya, supplier yang berputar itu lagi. Oke? Supplier yang berputar itu lagi. Sehingga yang cuci ompreng tetap gajinya segitu-segitu aja, dalam artian tetap miskin, yang punya dapur itu tambah kaya. Jadi di sini ada kontradiktif. Bagaimana jangka pendek kita memang membuka lapangan pekerjaan, tetapi secara jangka panjang itu menggerus pajak rakyat, menggerus dana dari pendidikan juga, dan juga supplier dan juga perputarannya di situ-situ saja. Sehingga kami menilai bahwasanya MBG ini masih kurang efektif dalam jangka panjang seperti itu. Karena data menunjukkan bahwasanya 50 orang terkaya setara dengan 55 juta masyarakat miskin. Kemudian 50 orang terkaya di Indonesia. Iya, setara 50 juta masyarakat miskin. Itu juga ada. Jadi 50 ini kalau dibandingkan kekayaannya ya, datanya ya. Dibanding kekayaan. 50 juta masyarakat miskin kalau dikumpulkan uangnya kekayaan, betul, asetnya setara 50 juta, setara dengan 50 orang kaya saja di Indonesia. Iya betul. Bahkan ada data lain mengatakan bahwasanya 10 orang terkaya di Indonesia setara dengan jumlah 114 juta. Oke. Masyarakat Indonesia kekayaannya. Jadi kalau saya sederhanakan 1 banding 10 juta ya berarti. Betul. Ya. Jadi satu orang kaya di Indonesia itu kekayaannya sama dengan 10 juta orang miskin di Indonesia. Iya, seperti itu. Okay. Maka di sini ada paradoks yang kita perlihatkan seperti itu. Makanya kami mahasiswa bukannya membenci dari program MBG ini, tapi kami menuntut adanya checks and balance. Bagaimana MBG terjalan dengan baik, tapi di satu sisi anggaran dari pendidikan juga harus diperhatikan. Seperti itu, harus hati-hati. Karena sumber daya manusia itu adalah investasi jangka panjang. Seperti itu. Dan kami berharap bahwasanya bapak-bapak yang di depan ini juga terjun langsung gitu ke sekolah-sekolah. Apakah bapak-bapak pernah cek ke sekolah-sekolah kalau misalkan MBG itu mengganggu efektivitas pembelajaran? Misalnya apa? Contoh, ketika mobil datang, siswa-siswa itu sedang baca doa atau baris, tapi itu mengganggu konsentrasi teman-teman siswa yang baca doa. Ada ompreng-ompreng masuk ke kelas-kelas untuk dibagi-bagikan. Lalu kemudian apa? Disuruh langsung makan. Karena diburu-buruin gitu. Omprengnya harus segera dicuci, dipulangin. Anda terjun langsung melihat itu? Ya, kami pernah pengabdian dan itu langsung terjadi. Di mana itu? Ya, kami pernah di Kerawang, pernah juga di beberapa sekolah gitu. Kami melihat. Karena banyak sekali keresahan-keresahan guru yang mungkin gak bisa bersuara gitu. Lagi-lagi. Dan juga ya dalam praktiknya. Pada waktu itu saya tanya, gurunya mengeluh, komplain? Mengeluh. Apa yang sampaikan? Yaitu kurang efektivitasnya pembelajaran. Karena terpotong di awal pembelajaran itu seharusnya ada pembiasaan, ada baca doa, ada literasi, tapi. Atau lagi ngajar misalnya? Iya, ompreng masuk dan harus diselesaikan di hari itu juga. Saya baru dengar seperti juga. itu. Dan langsung ditarik kayak gitu. Makanya banyak sekali guru-guru yang sebenarnya resah dan risau begitu dengan adanya program ini. Banyak guru-guru yang resah dan risau. Karena dengan MBG ditambahkan beban kerjanya seperti itu. Padahal maksudnya gimana tambah beban kerjanya? Ambil ompreng dibagi-bagi ke siswa. Oh, yang ngambil ompreng itu guru. Guru. Padahal punya yang namanya SPPG kan kayak gitu. Ada pegawainya, tapi pegawainya udah cukup mengantarkan. Jadi guru mengambil ompreng dari mobil lalu dibagi-bagikan, distribusikan ke kelas. Betul. Itu fakta di lapangan. Ini perlu dicatat juga gitu bagi kawan-kawan yang di pemerintahan seperti itu. Oke. Silakan. Bung Alim. Ya. Baik, terima kasih Ketua BEM UNJ ya. Tadi saya merangkum FIS UNJ. Ketua BEM FIS HUNJ. Oke, fakultas ya. Baik, tadi saya merangkum 3 hal yang disampaikan. Pertama, MBG menggerus pajak rakyat. Kedua, terkait dengan 50 orang terkaya setara dengan 50 juta rakyat miskin, sampai dengan anggaran pendidikan yang perlu diperhatikan. Dan juga tadi soal ompreng MBG yang diambil guru. Oh iya, soal pelaksanaan ya, ompreng MBG. Jadi gini, saya selalu bilang di berbagai forum atau konten saya gitu ya, saya selalu bilang bahwa jangan sampai kita lupa ketika ada satu masalah terjadi di MBG gitu ya, kita
kita nggak bisa membedakan mana masalah di programnya dan mana masalah di pelaksanaannya. Dan nomor 4 tadi menurut saya adalah masalah di pelaksanaan, bukan masalah di program. Artinya ada 1, 2 atau 10, 20 sekolah misalnya terganggu model pembelajaran dan lain sebagainya. Saya kira nggak bisa digeneralisasi sebagai masalah keseluruhan MBG sebagai sebuah program gitu. Terus kalau kita misalnya bicara soal MBG menggerus pajak rakyat, jauh sebelum MBG juga kita bayar pajak segitu-segitu aja gitu kan. Sampai saat ini pemerintah Prabowo Gibran itu belum pernah merubah skema perpajakan kecuali kemarin. Kemarin yang dirubah adalah bagaimana menyingkirkan pemain-pemain di kelas perusahaan yang selalu berusaha untuk memainkan pajak. Itu aja yang pernah dirubah. Misalnya Firdian punya perusahaannya Firdian misalnya ada 10. Ke 10 perusahaannya itu berusaha untuk dimainkan agar bisa dapat program pajak untuk UMKM. Itu aja yang dirubah oleh Presiden Prabowo. Dari dulu sampai hari ini belum pernah ada pajak yang dirubah, termasuk juga pajak untuk kita sebagai maksudnya masyarakat. Perusahaan besar yang kategori besar misalnya atau cukup perusahaan besar. Kecil lah. Tapi nggak mesti besar, UMKM itu kan di bawahnya. Ya kan, kecil itu kan 4,8 miliar. Nah masalahnya adalah sering banget terjadi praktek di berbagai sektor bisnis ya. Karena saya HIPMI, ya kan. Di berbagai sektor bisnis, misalnya anggaplah skincare. Skincare ini satu perusahaan dia bisa dirikan anak perusahaan sampai 10. Hanya supaya pajaknya kecil. Pajaknya kecil 0,5%. Kalau seandainya sesungguhnya dia harus sebenarnya perusahaan cukup besar. Tapi karena dipecah-pecah dengan taktik, strategi tadi, akhirnya pemerintah melihat itu sebagai sebuah masalah UMKM, jadi bayar pajaknya kecil. Jadi kalau misalnya dipakai narasi bahwa MBG menggerus pajak rakyat, itu sebenarnya salah kaprah. Karena selama ini belum pernah ada perubahan pajak yang ada di negara kita gitu. Terus kemudian ya kalau misalnya kita bicara soal pendidikan, apa sih bagian dari pendidikan yang nggak diperhatikan oleh negara? Mari kita bicara soal guru. Guru sekarang diperhatikan oleh negara. Setiap guru honorer yang ada di Indonesia itu diintervensi oleh negara agar apa? Agar mereka itu berubah dari honorer menjadi guru P3K, baik itu paruh waktu atau penuh waktu. Yang paruh waktu dipush oleh pemerintah agar mereka punya sertifikasi. Yang kemudian sertifikasi ini bisa membuat mereka dapat tunjangan lebih besar, mencapai 2 juta rupiah. Ya kan? Itu dari sisi guru. Artinya guru-guru yang sebelumnya enggak jelas gajinya, yang 60.000, kemudian 300.000 dan sebagainya, mulai diperhatikan oleh negara, ya kan? Atau yang sebelumnya misalnya diabaikan oleh sekolah-sekolah, diminta oleh Kemendikdasmen agar sekolah-sekolah ini memperhatikan gurunya dan mengajak mereka agar mereka bersertifikasi. Terus selain daripada guru, kita bicara revitalisasi sekolah. Di 2025 aja revitalisasi sekolah itu udah mencapai 16.000. Ya, 16.000 sekolah yang sudah direvitalisasi selama 1 tahun. Dan di tahun ini aja Kemendikdasmen itu menargetkan sekitar 70.000 dengan anggaran 19 triliun untuk revitalisasi sekolah. Dan itu yang sudah dilakukan dari sisi revitalisasi sekolah. Terus kemudian kalau kita bicara hal lain, misalnya PIP, anggaran PIP sudah ada posnya sendiri. Program Indonesia Pintar. Program Indonesia Pintar. KIP, ya kan, punya posnya sendiri. Bantuan operasional sekolah punya posnya sendiri. Semua punya posnya sendiri. Artinya kita nggak bisa menyalahkan MBG bahwa MBG adalah biang masalah. Padahal anggaran MBG itu nggak berasal dari dana pendidikan. Anggaran MBG itu berasal dari efisiensi yang dilakukan oleh negara ketika banyaknya program yang itu sebenarnya enggak efisien. Contoh misalnya rapat-rapat di hotel mewah. Dulu kan di demo. Ya kan, era-era saya bahkan kita mempertanyakan ngapain rapat di hotel mewah, FGD yang gak jelas hasilnya, ya kan, atau perjalanan dinas yang hanya perjalanan keluar kota, terus kemudian ketemu dengan dinasnya, terus kemudian minta tanda tangan seolah-olah dia sudah melakukan kegiatan kenegaraan, padahal nggak ada hasilnya. Dan itu hasil dari semua efisiensi itu senilai 300 sekian triliun yang kemudian dialihkan oleh negara, oleh pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming ke berbagai program lainnya, termasuk MBG. Dulu misalnya kita kekurangan pupuk, Mentan datang ke Presiden, kita butuh pupuk tambahan. Berapa anggarannya? Sekian. Jebret dari anggaran 300-an triliun itu. Terus kemudian kita kekurangan beras, Pak. Kita pengen swasembada beras, tapi kita juga perlu dukungan. Berapa anggarannya? Sekian, jebret.
Kita juga misalnya Kementerian Kesehatan butuh anggaran untuk BPJS dan lain sebagainya. Berapa anggaran sekian jebret? Itu dari mana? Itu anggarannya enggak datang tiba-tiba dari langit langsung turun. Itu anggarannya datang dari hasil efisiensi yang dilakukan pemerintahan Prabowo Gibran di tahun 2025. Jadi bukan ngambil pos yang lain. Itu murni dari yang lemak-lemak yang harus dibuang. Termasuk juga kalau kita bicara misalnya, misalnya kita bicara soal pendidikan, ya kan? Di tahun 2024 anggaran pendidikan itu cuma 500 triliun sekian. Di 2024. Kalau misalnya kan sering tuh narasinya bahwa MBG mengambil anggaran pendidikan, mengambilnya itu dari mana? Itu kan perlu ditanya. Padahal di 2024 aja anggaran pendidikan 500 sekian triliun. Lalu kemudian 2025, di 2024 itu dianggarkan oleh Presiden Jokowi yang saat itu masih menjabat sekitar 71 triliun. Dimasukkan kemana? Dimasukkan ke pos pendidikan. Yang kemudian di tahun 2025 itu anggaran pendidikan menjadi berapa? Menjadi 600 sekian triliun. Ya kan, artinya 71 triliun itu datang dari mana? Datang dari tambahan MBG. Bukan mengambil pos yang sudah ada di MBG. Oke, kita kembali saat lagi tetap bersama kami di Rakyat Bersuara.